Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 29 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Galatia pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari sampai hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kau sumber segala berkat dalam hidup kami, juga telah memberkati dengan berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, setiap kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, Kau juga menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Galatia pasal yang ketiga ini, bahan perenungan kita diambil dari ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah pencobaan ada seorang anak ditinggalkan di sebuah ruangan dengan sepotong roti. Anak itu dijanjikan sepotong roti lagi kalau bisa menahan tidak memakannya selama 10 menit.
eksperimen itu diterapkan kepada beberapa anak. Hasilnya, sebagian besar anak bisa menahan diri karena termotivasi oleh janji akan mendapatkan potongan roti kedua. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa janji bisa menjadi aspek yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Abraham menerima berkat karena beriman terhadap janji Tuhan. Artinya perbuatan Abraham bukanlah faktor utamanya, melainkan imannya yang mendasari tindakan itulah yang utama. Keturunan Abraham menerima janji berkat yang sama jika bersedia beriman. Orang-orang yang secara lahiriah bukan dari keturunan Abraham bisa menerima berkat yang sama seperti keturunan Abraham yang secara garis leluhur adalah keturunan kandung. Ya. Mereka bisa menerima berkat asalkan beriman seperti yang Abraham imani. Karena kehadiran Kristus telah memungkinkan hal itu, yakni orang-orang yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham menjadi anak-anak Abraham karena iman. Namun ada hal yang tidak kalah penting yang disebutkan oleh Kisah Para Rasul. Ia mengutip kata-kata bahwa oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Itu berarti berkat yang dijanjikan bukan bersifat eksklusif dan tidak khusus hanya untuk Abraham. Alkitab mengatakan ketika ia diberkati maka segala bangsa pun akan merasakan juga berkatnya. Dengan mengutip kata-kata ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa dalam iman mereka telah menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya semua bangsa dimungkinkan untuk dapat menerima berkat bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah kita pernah merasa bahwa berkat Tuhan semata-mata untuk kita? Pernahkah kita berpikir bahwa berkat tersebut seharusnya juga menjadi bagian untuk orang lain? Mari kita bercermin pada nasihat firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam teks firman yang kita baca saat ini. Iman telah membuat kita menerima berkat. Dan berkat itu harus berlanjut sehingga orang-orang di sekitar kita pun turut merasakan berkat. Jadi berkat itu mengalir dalam hidup kita. Tentunya ketika berkat itu dialirkan kepada yang lain. Sehingga berkat itu terus mengalir. Oleh karena berkat itu tersalur secara tepat. Terlebih berkat keselamatan yang disediakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Abraham melalui keturunannya semua bangsa akan mendapatkan berkat. Dan tentunya kita sudah mendapatkan berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Kristus penggenapan sehingga kita yang percaya pun boleh mengalami berkat Abraham. Demikian juga berkat Abraham supaya dapat menjadi berkat bagi bangsa lain, kita pun harus menyalurkan berkat itu. Sehingga banyak orang yang boleh mendapatkan berkat Abraham melalui iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat Abraham terbesar yang disediakan Tuhan dan sudah digenapi adalah ketika Yesus datang menjadi manusia dan menjadi penebus kita. Dan Yesus yang kita peringati hari ini sebagai hari yang istimewa, ya, tanggal 25 Desember hari Natal, dan kita masih merasakan musim Natal di bulan ini. Tentunya mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang sudah menerima janji berkat itu. Dan kerinduan kita supaya semua orang pun boleh mendapatkan berkat Abraham melalui Yesus Kristus yang menjadi penggenapan apa yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Abraham. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus, kami mengucapkan syukur, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya, serta Engkau yang menuntun kami untuk dapat menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.